Video pembelajaran kelas 7, materi kerapatan atau massa jenis zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang kerapatan atau massa jenis zat. Masih ingat materi tentang wujud zat dan sifatnya ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan kerapatan atau massa jenis suatu zat dan mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan atau massa jenis zat. Setelah mempelajari materi ini, harapannya kalian memiliki kemandirian dalam belajar, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum belajar, kita ingat dulu peristiwa yang pernah kita alami ya. Apabila ada batu yang jatuh mengenai kepala kita, apa yang kita rasakan? Apakah terasa sakit? Bagaimana jika yang mengenai tubuh kita adalah air dengan volume yang sama? Apakah rasanya juga sakit? Kenapa bisa demikian ya? Coba diskusikan dengan teman kalian. Kalian memang luar biasa. Permasalahan tadi kita hubungkan kembali dengan keadaan partikel-partikel di dalam zat padat dan zat cair. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Manakah jumlah partikel yang lebih banyak dan lebih rapat? Tentu saja zat padat kan? Zat padat juga memiliki gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Kerapatan atau massa jenis zat adalah pengukuran massa setiap volume benda. Apakah batu bata dan emas mempunyai kerapatan atau massa jenis yang sama? Coba kita bandingkan antara batu bata dengan emas. Keduanya sama-sama zat padat. Ternyata memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda. Coba kalian perhatikan emas batangan, koin emas, dan mahkota emas. Meskipun ketiganya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, akan tetapi memiliki massa jenis yang sama, karena terbuat dari bahan yang sama. Cara menentukan massa jenis benda yaitu dengan persamaan Rho sama dengan M dibagi V, di mana Rho adalah massa jenis benda, M adalah massa benda, dan V adalah volume benda. Coba kalian perhatikan ketiga benda yang memiliki volume sama berikut ini. Manakah yang mempunyai massa jenis paling besar? Iya, betul sekali. Yang memiliki massa jenis paling besar adalah baja, karena memiliki massa yang paling besar. Sekarang, coba kalian bandingkan antara 1 kg kapas dan 1 kg besi. Manakah yang memiliki massa jenis lebih besar? Iya, tepat sekali. Besi memiliki massa jenis yang lebih besar karena memiliki volume yang jauh lebih kecil. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda seperti pada gambar memiliki massa 120 gram. Tentukan massa jenis benda tersebut. Langkah pertama menyelesaikan soal ini adalah menghitung volume benda. Sementara massa benda telah diketahui, yaitu 120 gram. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga 6 cm kali 4 cm kali 5 cm adalah 120 cm kubik. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kalian dapat menentukan massa jenisnya. Rho sama dengan M dibagi V, sehingga 120 gram dibagi 120 cm kubik adalah 1 gram per cm kubik. Sekarang kita pelajari posisi benda.
Posisi benda bisa mengapung, melayang, atau tenggelam di dalam air. Apakah kalian pernah memasukkan batu ke dalam air? Bagaimana posisinya? Mengapa bisa demikian ya? Bagaimana dengan kayu yang berada di dalam air? Apakah pasti terapung? Coba sekarang kalian lakukan percobaan dengan memasukkan telur ke dalam gelas berisi air. Pada gelas pertama, berisi air tawar. Pada gelas kedua, tambahkan 2 sendok garam dalam air, dan pada gelas ketiga, tambahkan 4 sendok garam ke dalam air. Bagaimana hasil pengamatan kalian? Apakah sama dengan hasil percobaan teman kalian? Pada gelas pertama, telur tenggelam. Pada gelas kedua, telur melayang. Dan pada gelas ketiga, telur terapung. Mengapa benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Benda bisa terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Semoga tidak ada yang merasa bosan ya. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan 2 buah soal berikut ini. 1. Sebuah benda dengan massa sebesar 150 gram dimasukkan ke dalam gelas berisi air yang volumenya 100 cm3. Ternyata volumenya berubah menjadi 150 cm3. Massa jenis benda tersebut adalah A. 15 gram per cm3, B. 5 gram per cm3, C. 3 gram per cm3, atau D. 1 gram per cm3. Soal kedua, perhatikan tabel di bawah ini. Bandingkan massa jenis beberapa zat pada tabel dengan massa jenis air. Manakah benda yang akan terapung di dalam air? A. Es, B. Kaca, C. Besi, atau D. Kuningan. Kalian memang luar biasa. Jawaban kalian betul sekali. Untuk soal nomor 1, jawabannya C. Untuk soal nomor 2, jawabannya A. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.